Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jenny Naiskodat dari kelas 10 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan biografi singkat tentang Martin Luther. Sebelumnya, mari kita mengenal siapakah Martin Luther itu. Martin Luther merupakan seorang profesor di bidang teologi sekaligus pastor Katolik yang berasal dari Jerman. Ia dikenal karena menggagas reformasi Protestan yang memberikan perubahan dalam sejarah kekristenan dunia. Mari kita lihat tentang masa kecil Martin Luther. Martin Luther lahir di Eisleben-Mansfeld Country, wilayah Kekaisaran Roma Suci pada tanggal 10 November 1483. Hans adalah orang tua Luther yang bekerja sebagai petani. Hans menginginkan Luther untuk menjadi pengacara sehingga mengirimkan Luther yang berusia 7 tahun ke sekolah bahasa Latin di Mansfeld, kemudian ke Magdeburg tahun 1497. Setahun kemudian, ia kembali ke tempat asalnya dan mempelajari tata bahasa, retorika, dan logika. Pelajaran-pelajaran ini disebutnya sebagai pembersihan dan neraka. Pada saat ia berusia 17 tahun, tepatnya pada tahun 1501, ia berkuliah di Universitas Erfurt dan memperoleh gelar Master of Art di bidang tata bahasa, logika, retorika, dan metafisika. Lalu, pada tanggal 2 Juli 1505, ia memutuskan berhenti dari sekolah hukum karena sebuah peristiwa yang membuatnya takut akan kematian dan penghakiman abadi. Ia menjual bukunya dan memasuki biara Santo Agustin di Erfurt pada 17 Juli 1505 dan mendapat banyak respon negatif dari orang-orang di sekelilingnya. Selama masa sulitnya, ia dibantu oleh mentornya yaitu von Staupitz agar dapat fokus kepada Yesus Kristus saja alih-alih dosanya. Pada 3 April 1507, Martin Luther ditahbiskan di Katedral Erfurt dan setahun kemudian ia dikirim untuk mengajarkan teologi di Universitas Wittenberg. Pengalamannya sebagai imam pengampunan antara 1503 hingga 1510 membuatnya dilantik menjadi komisioner jenderal oleh Uskup Agung Mainz Albert von Brandenburg. Pada 31 Oktober 1517, Luther menulis surat kepada von Brandenburg yang berisi protesnya tentang penjualan surat pengampunan demi mendapatkan dana untuk membangun Basilika Santo Petrus di Roma. Di umurnya yang ke-27 tahun, Luther berkesempatan menjadi delegasi konferensi gereja Katolik di Roma. Sesampainya di sana, ia merasa sedih karena di sana terdapat korupsi dan perbuatan amoral antara imam. 2 tahun kemudian, ketika mempersiapkan bahan kuliah tentang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ia membaca sebuah kalimat yaitu orang benar akan hidup oleh iman. Dia merenungkan hal tersebut dan paham bahwa kunci keselamatan rohani bukan diperbudak oleh dogma agama, tetapi percaya bahwa iman itu sendiri yang membawa keselamatan. Periode inilah yang menandai terjadinya reformasi Protestan. Surat protes yang diberikan kepada Uskup Agung von Brandenburg kemudian dikenal sebagai 95 Theses yang dalam 2 pekan menyebar ke seluruh Jerman, Prancis, Inggris, bahkan Italia tahun 1519. Pada bulan Juni atau Juli 1519, Luther menyatakan kitab suci tak memberi paus hak eksklusif untuk menginterpretasikan. Pada tanggal 15 Januari 1520, Paus Leo mengirimkan Luther surat berisi ancaman yang mengatakan bahwa Luther akan mendapatkan ekskomunikasi kecuali dia menarik 41 kalimat dalam suratnya termasuk teses dalam waktu 60 hari. Surat ancaman tersebut tidak diindahkan oleh Martin Luther dan dibakar olehnya pada tanggal 10 Desember 1520 sehingga ia mendapatkan ekskomunikasi pada 3 Januari 1521. Pada tanggal 18 April 1521, Martin Luther dipanggil untuk datang ke Diet of Worms, yaitu sebuah pertemuan otoritas sekuler Kekaisaran Roma Suci di kota Worms. Namun, sesampai di sana, ia tetap merasa bahwa ia tidak bersalah dan meminta para dalil untuk mematahkan argumentasinya dan tidak dapat dilakukan oleh para dewan. Akibat perbuatannya itu,
pada tanggal 8 Mei 1521, Dekret Worms dikeluarkan. Dekret Worms memberi larangan kepada Martin Luther untuk menulis dan mengumumkannya sebagai terpidana bid'ah, sehingga membuat Martin Luther menjadi seperti buronan. Temannya akhirnya membantunya dan menyembunyikannya di Kastil Wartburg. Selama bersembunyi, ia menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Jerman agar masyarakat lain dapat memahami artinya. Pada Mei 1522, Martin Luther kembali ke kastil gereja Wittenberg yang berada di Eisenach dan mendirikan gereja baru yang dikenal dengan Lutheranisme. Gereja tersebut mendapatkan banyak respon positif dari pangeran Jerman dan pengikut. Setahun kemudian, ia menikah dengan Katharina von Bora, seorang mantan biarawati dan mempunyai 6 orang anak. Tahun 1533 hingga 1546, kesehatan Martin Luther mulai menurun. Ia menderita penyakit Meniere, vertigo, masalah pencernaan, dan katarak di salah satu matanya. Karena kesehatan dan masalah emosional, beberapa karyanya berisi bahasa yang menyinggung dan kasar terhadap beberapa elemen masyarakat. Pada 18 Februari 1546, pukul 2.45, Luther meninggal dunia dalam usia 62 tahun di Eisleben setelah terkena stroke. Jenazahnya dimakamkan di Wittenberg, tepatnya di bawah mimbar. Tempat di mana di makamnya Martin Luther telah menjadi tanda bahwa biografi tentang Martin Luther ini berakhir. Walaupun Martin Luther telah lama pergi, namun karya-karya dan aksinya masih dikenal oleh orang-orang pada saat ini. Dampak dari aksi yang dia lakukan pun masih dapat dirasakan hingga saat ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyebutkan nama atau tempat. Mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam biografi ini atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih dan sampai jumpa.